Salam, selamat hari Minggu. Syukur kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama bersekutu dalam ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini Minggu, tanggal 24 Mei 2020. Mari saudara-saudara dengan kerendahan hati kita masuk dalam saat teduh, mempersiapkan diri dan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersaat teduh. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama berdiri seraya kita melantunkan pujian sembah kita kepada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan sejahtera atas saudara-saudara dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali.
Mari kita berdoa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih dan pertolongan-Mu dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami sadar atas segala kekurangan dan keterbatasan kami. Kami sering gagal melakukan kehendak-Mu. Karena itu ampunilah kami atas segala kesalahan kami dan pimpinlah kami agar selalu setia melakukan kehendak-Mu. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, Engkau adil, benar, baik, dan kudus. Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Kau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami. Sebab itu kami gentar dan takut di hadapan tahta-Mu, mengaku segala dosa kami. Kami seringkali khawatir dalam hidup ini. Kami mengkhawatirkan terlalu banyak hal, keluarga, pekerjaan, keamanan, kebutuhan hidup dan masa depan. Seakan-akan kami meragukan kekuatan Tuhan yang menjamin dan memelihara hidup kami. Kami menjadi batu sandungan bagi orang lain dan menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, teguhkanlah hati kami untuk menerima firman yang sebentar lagi akan kami baca bersama-sama. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Mazmur pasal 68. Mazmur pasal 68 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dan ayat 32 sampai ayat 35. Mazmur pasal 68 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 dilanjutkan dengan ayat 32 sampai ayat 35. Dengan perikop perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya.
Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Ayat 32. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuatannya di dalam awan-awan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan Alkitab kita yang akan menjadi bahan perenungan bagi kita bersama pada hari ini, sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami siapkan hati dan diri kami untuk diberkati melewati kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus menguasai kami, memampukan kami pula untuk melakukannya dalam hari-hari hidup kami. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Dengan perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Amin. Salam, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Membaca dan merenungkan teks ini semakin menguatkan rasa kagum saya dan tentunya saudara juga tentang karakter Yesus yang sangat luar biasa. Betapa tidak saudara-saudara, Yesus berkarakter kasih. Yesus berkarakter tenang, ia sabar, ia tidak egois, ia penuh dengan pengorbanan, kebaikan yang luar biasa dan karakter-karakter baik lainnya. Ia sangat memberikan teladan dalam hidupnya bagi kita.
Nah, di saat ia akan menghadapi penderitaan dan ia tahu itu akan terjadi pada dirinya, saudara-saudara, Yesus tetap tenang. Yesus tidak panik, tetap melakukan hal yang baik dan tetap memuliakan Bapanya yang di sorga. Ia justru berdoa kepada Bapa, dan tidak hanya berdoa untuk murid-muridnya saja, saudara-saudara, tetapi ia berdoa untuk setiap orang yang percaya atas pemberitaan firman. Nah, saudara-saudara, beberapa hal yang Yesus doakan untuk orang yang percaya kepadanya. Pertama, Yesus berdoa supaya setiap orang yang percaya itu dipelihara, dijaga dan dilindungi. Boleh kita lihat pada ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-15. Kedua, Yesus berdoa supaya kita hidup dalam kekudusan. Dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-17. Dan yang ketiga, Yesus berdoa supaya kita bersatu dalam kasih. Kita lihat pada ayatnya yang ke-21. Dan yang keempat, saudara-saudara, Yesus berdoa supaya kita selalu berada di tempat di mana Tuhan ada. Pada ayatnya yang ke-24. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjadi sukacita bagi kita bersama. Kita patut meyakini bahwa hidup kita selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Kita dilindungi oleh Bapa di sorga. Sehingga itulah alasan bagi kita untuk selalu bersukacita dalam hidup ini meskipun dalam keadaan apapun juga. Terlepas bagaimanapun kenyataan hidup yang kita hadapi, kecemasan dan kekhawatiran apapun yang dialami dalam dunia ini, Tuhan tetap ada untuk memberikan perlindungan. Maka hiduplah dalam kekudusan dan bersatulah dalam kasih. Sehingga dimanapun ia berada, maka di sanalah kita juga ada. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan yang mulia, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat menikmati kehidupan kami hingga saat ini dan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami memohon dalam doa kami ini ya Tuhan, berkatilah seluruh umat ciptaan-Mu dalam dunia ini. Berkatilah umat-Mu yang percaya akan Engkau. Berkatilah jemaat-Mu yang saat ini bersehati bersama dalam doa. Dalam setiap gumul juang kami meyakini firman-Mu bahwa kami ada dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Sehingga bagaimanapun dunia dan segala isinya mengusik kehidupan percaya kami tetap berjalan dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Berkatilah jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, berduka, kesulitan hidup karena ekonomi, pekerjaan, relasi dengan sesama. Berkati pula kiranya jemaat-Mu yang diliputi oleh kecukupan dan kelimpahan, sukacita, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan. Ajarkan kami dalam keadaan apapun juga untuk senantiasa bersyukur dan memuliakan Engkau yang adalah Sang Pemilik. Tidak lupa kami juga berdoa bagi dunia ini, bagi bangsa dan negara juga masyarakat. Engkau telah mengisi bumi ini dengan segala ciptaan yang baik, yang semuanya adalah milik-Mu ya Tuhan. COVID-19 yang sekarang menjadi pandemi bagi kami percaya Tuhan tetap memelihara kami dan selalu ada hikmat yang berarti bagi kami. Lindungilah kami ya Tuhan. Lindungilah setiap orang yang berjuang pada garda terdepan penanganan pandemi ini. Berkati pula gereja-Mu di mana juga ada. Kami juga turut berjuang. Sekiranya pandemi ini tidak meluluh lantakkan semangat kami untuk melayani, bersaksi dan bersekutu. Saat ini kami mengimani di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya akan berlalu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita bersama-sama untuk menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan. Sebelumnya, dengarkanlah nas pengantar persembahan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kembali kita bersatu hati dalam doa. Kami persiapkan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sebagai ungkapan terima kasih kami, syukur kami atas seluruh berkat yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Terimalah dan berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seraya kita menyerahkan persembahan syukur kita memuliakan nama Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluati hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluati hatimu. Pada bait yang kedua kita nyanyikan bersama-sama dan saya mengundang kita sekalian berdiri. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluati hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluati hatimu dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, tiada angin janji-Nya. Roh Kudus terus meluati hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluati hatimu dengan kuasa-Nya. Saudara-saudara, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.